Saya ulangi lagi, shalom semuanya. Baik yang di Nabire maupun yang di rumah. Apa kabar semuanya? Ya, kita dari Amerika, dari Israel sudah ikut, dari Australia, dari Eropa. Udah yang Zoom, kenapa? Ada masalah? Ya, saya mau beri pertanyaan dulu. Siapa pernah kepikir bahwa menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Bapa di surga, itu pasti akan diberkati? Siapa yang percaya kalau kita jadi orang-orang percaya kita pasti diberkati? Loh, percaya tidak? Saudara jawab, saya pulang. Ayo, percaya tidak? Nah, masalahnya, kalau saudara mendengar kata berkat, itu muncul apa di benak kita? Ayo, muncul apa di benak kita untuk kita mendengar kata berkat? Hadiah. Apa? Hadiah. Hadiah. Apa? Kesehatan. Apalagi? Ayo cepat. Kalau kita mendengar kata berkat, muncul apa di benak kita? Keberhasilan. Keberhasilan. Apalagi? Masalah. Udah betul. Berkat itu termasuk masalah dalam berkat. Setuju? Nah, saudara mendengar kata berkat, tidak boleh kita hanya mikir tentang uang. Tidak boleh. Karena ada hal-hal yang lain lagi. Di belakang. Dengar ya? Jadi tidak boleh hanya mikir masalah uang. Ada lebih daripada itu. Kesehatan itu berkat Tuhan. Amin. Kebahagiaan, damai sejahtera, banyak lagi yang lain. Maka itu dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga, konsentrasi kita, fokus kita di dalam berjalan bersama dengan Bapa. Jangan sibuk hanya masalah dengan berkat itu saja, tapi mari kita mikir bagaimana hidup ini bisa berdampak dan bisa berguna buat orang lain. Itu kerinduan Tuhan atas kita. Jadi kita diberkati supaya jadi berkat. Mari kita buka ayat yang pertama, Kejadian 12. Ya, Kejadian 12. Kejadian pasal 12 ayat 2. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, ini kuncinya. Dan ganti kata engkau dengan nama kita. Saya ulangi, kita ulangi baca. Aku akan membuat, siapa sebut namanya ya? Betul? 1, 2, 3. Tuhan Yahweh akan membuat Daniel menjadi bangsa besar dan memberkati Daniel serta membuat nama Tuhan masyhur dan Daniel akan menjadi berkat. Nah, jadi kalau kita mendengar kata berkat, langsung harus lari bahwa kita harus jadi berkat buat orang lain. Nah, pertanyaannya, itu sudah tanggal 23 ini bulan yang pertama. Cepat gak waktu ini berlalu, saudara? Saya sampai kaget. Baru tahun baru, betul? Pasti masih ingat di Nabire mertuanya masih ribut, bukan? Ya enggak. Mungkin makanan tahun baru masih ada di rumah, belum habis. Mungkin. Nah, sudah mau habis lagi ini bulan pertama. Wih, cepat sekali. Nah, pertanyaan kita adalah, sampai hampir habis bulan yang pertama ini, kita sudah menggenapi ayat 2 Kejadian 12 atau belum? Jawabnya dalam hati, jangan lewat mulut, nanti kalau bohong ketahuan. Ya, pertanyaannya, selama hampir 1 bulan ini kita diberkati nggak dalam 23 hari ini? Jawab, diberkati tidak? Sangat, betul? Buktinya bunder-bunder begini, cakep-cakep, luar biasa.
Saya kaget tuh tadi masuk gak ada yang kurus itu luar biasa. Karena sudah lama gak ada kurus darah saya. Pak Gembala juga tambah syukurin kan. Oke. Jadi berarti kita diberkati tidak? Sangat. Nah, pertanyaannya sudah jadi berkat atau belum? Ini kuncinya. Maka itu jawabnya dalam hati, ya, bukan di mulut kita, supaya kalau bohong nggak ketahuan. Sudah jadi berkat atau belum? Ini kuncinya. Sehingga dunia ini bisa memuliakan Tuhan. Amin. Bagaimana cara jadi berkat? Matius pasal 14. Matius 14 ayat yang ke-15. Matius 14 ayat yang ke-15. Hebat, anaknya Pak Billy, anaknya Pak Beni, hebat. Pegang komputer itu, ya. Zaman saya seumur mereka masih pakai batu tulis sabak, tahu nggak itu? Nggak yang di sini. Pernah nggak sekolah tahun 60-an awal pun masih pakai itu? Ya, lihat ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Ini konsep dari berkat. Matius 14 ayat 15. Menjelang 1, 2, 3. Menjelang malam, murid-murid Yesus datang kepada gurunya dan berkata, "Guru, tempat ini di sini dan hari sudah mulai malam." Stop dulu. Karena merasa apa kalau saudara itu Tuhan Yesus? Diberitahu oleh murid-muridnya, tempat ini sunyi, hari juga sudah mulai malam. Kira-kira kalau saudara jadi Yesus itu merasa apa? Ini artinya apa? Ayo jawab cepat. Capek? Bukan. Ayo mikirlah saudara saja. Kalau belajar firman harus mikir ini. Guru, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Nah, kalau saudara Tuhan Yesus, saudara akan buat apa pada murid-murid? Iya, yuk. Jawab apa? Saya juga tahu. Ini tempat ini sunyi, sudah mulai malam. Betul? Nah, kira-kira kalau kita Yesus atau Yesus model kita apa yang murid-murid ini? Kalau saya siram air, tapi nak kamu beritahu aku sudah mulai malam, tempat ini sunyi. Nah, sekarang kita balik. Apa motivasi murid-murid? Coba ingat, berapa orang yang kumpul hari itu di peristiwa ini? Ayo, berapa orang? Ayo, cepat. 5.000 laki-laki loh. Saya itu pernah hitung. Kalau laki-laki yang 2.500 sudah menikah, berarti tambah berapa jumlahnya? Ayo, 5.000 ditambah 2.500 istrinya itu loh. 7.500. Nah, kalau ada 2.500 keluarga, siapa tahu orang Israel itu anaknya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, sebut aja masing-masing keluarga punya 5 anak. 2.500 keluarga bawa 5 anak masing-masing. Cepetan, berapa? Tadi 7.500. 2.500 kali 5, cepetan. Ya bisa hitung duit ya, susah bener sih. Berapa? 20.000. Bawa orang tua nggak? Kakek, nenek. Loh, cepat itu bawa tidak? Bawa. Belum lagi perempuan-perempuan yang lain, yang gadis-gadis. Saudara bayangkan, jadi kira-kira itu 30.000 lebih. Banyak atau sedikit? Banyak. Betul? Ayo coba hitung ini. Siapa pernah jamu orang, bilang aja 100. Itu menyediakan makan sampai selesai makan, sampai ya dari masak, motong-motong, menyediakan makan sampai makan selesai. Kira-kira berapa jam? Cuma 100 orang. Ayo coba nana. Saudara sering buat pesta pura-pura aja ini mah. Ayo berapa? 100 orang. 3 hari. 3 hari. Ayo cepetan. 100 saja loh, 100. Berapa?
Satu hari kalau banyak orang, jawabannya tergantung makanannya. Kalau cuma sayur ya gampang, kalau potong kaki 4 susah. Saudara, kenapa tertawa? Bayangkan hari itu yang kumpul lebih 30.000 orang. Tuhan Yesus sudah selesai khotbah. Jadi apa motivasi murid-murid? Bilang guru tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Maksudnya apa? Lapar. Gak mau repot, bukan lapar, gak mau repot. Karena mereka kenal gurunya ini suka beri orang makan. Betul? Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, menjadi murid Yesus, menjadi Kristen itu bukan, lagi sekali bukan untuk kita dikenal hanya orang yang rajin ibadah. Tadi pagi saudara ada seorang pengusaha yang saya kenal baik. Dia pengusaha sepatu. Mereknya memang gak terkenal karena ini sepatu khusus kesehatan. Tapi atlet-atlet olahragawan pasti hubungan dengan perusahaan sepatu ini karena nggak dijual umum. Semua yang beli sepatu dia itu datang diukur. Itu luar biasa. Ya, jadi ukurannya bisa nggak sama kaki kiri kaki kanan orang itu. Nah, ini pengusaha sukses. Dia baru pulang dari Eropa. Terus dia ngomong gini, "Oh Den, masa Tuhan gak jaga?" Nah, ini pertanyaan yang salah. Tuhan tidak pernah sibuk dengan gedungnya. Kok saudara lihat di TV, di majalah, gedung gereja di Amerika, Eropa itu megah-megah tidak? Gagah-gagah. Habis jadi apartemen, ya, jadi tempat pameran, jadi studio yoga, wah macam-macam, dari tempat karate, jadi restoran, itu banyak sekali. Nah, saudara perhatikan, Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidupnya tidak pernah satu kali pun dia sibuk dengan tempat. Tapi yang Tuhan sibukkan adalah pelayanan dan jadi berkat. Itu yang Tuhan sibuk. Maka itu ketika murid-murid ini menyatakan suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, Tuhan bicara bahwa kekristenan kita bukan pada ibadahnya, bukan pada ritualnya, bukan pada aktivitasnya secara rohani, dan itu hanya untuk diri kita sendiri saja. Tapi lihat ayat yang ke-16. Ini tugas gereja. Ayat 16, saudara perhatikan. Penting sekali. Tetapi Yesus berkata kepada siapa? Kok mereka? Kepada murid-muridnya. Kita muridnya atau bukan? Muridnya. Tetapi Yesus berkata kepada saya. Ulangi. Tetapi Yesus berkata kepada saya. Apa perintahnya? 1, 2, 3. Tidak perlu mereka pergi. Nah, jangan bilang kamu kan. Saya harus memberi mereka makan. Kita harus memberi mereka makan. Nah, inilah kegenapan Kejadian 12 ayat 2 tadi. Kita jadi berkat karena kita sudah diberkati. Katakan amin. Maka kalau hidup kita sudah diberkati, tapi kita nggak bisa jadi berkat, maka Tuhan sedih sekali. Dalam perjalanan kita hidup ini, maka kita tidak akan memuliakan Tuhan. Maka itu pertanyaan kita, pertanyaan Tuhan buat kita. Kamu doa sehari berapa jam? Enggak begitu. Tuhan gak tanya kepada kita, kamu hafal ayat berapa banyak? Tidak. Kamu puasa berapa hari sebulan? Tidak.
Yang Tuhan tanya juga kepada saya, Daniel, kamu khotbah berapa kali seminggu? Tidak. Yang Tuhan tanya kepada setiap kita, kapan kita jadi berkat buat orang lain dalam hidup? Itu pertanyaannya. Yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Kalau kita bertemu dengan orang, apa yang kita harus buat atas orang itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menyatakan berkat itu. Mari kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 23. Coba Ben bantu cari yang Filipus didatangi malaikat untuk pergi ketemu Sida-Sida. Nah, ini contohnya, saudara kita namanya Filipus lagi santai, ya, nggak disebut dia berdoa, tidak. Berapa itu? Kisah 8 yang berapa? 20 berapa? 26, 27. Terima kasih. 26, coba lintang. Nah, kemudian berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus. Tidak dijelaskan Filipus lagi doa puasa, lagi penyembahan, lagi berlutut. Enggak, dia lagi santai. Datanglah, berkatalah seorang malaikat Yahweh kepada Filipus, katanya, Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sulit. Nah, ini pertanyaan penting buat setiap kita. Dengarkan baik-baik yang di rumah juga ya, mulai bertanya. Ini pertanyaan penting buat setiap kita yang mengaku murid Tuhan Yesus, yang mengaku anak-anak Bapa di surga. Kapan terakhir kali saudara dapat perintah untuk diutus ke suatu tempat atau bertemu seseorang? Ini pertanyaan penting. Saudara perhatikan contoh ini. Saya beri kesaksian. Kami di rumah, di Jakarta itu nggak ada rumah. Selalu kami numpang di rumah teman. Nah, rumah yang biasanya kami tumpangi, ternyata sudah lama kan istri saya sejak pandemi itu nggak keluar Nabire. Dia keluar Nabire baru tanggal 1 Oktober 2021 sejak Maret 2020. Nah, tempat yang biasa kami tempati ya wajar, yang di rumah sudah pakai sendiri ya. Kami sih nggak maksa kalau sudah dapat pinjaman. Nah, waktu kami pulang dari Amerika tanggal 5 Januari kemarin, lalu kami mesti karantina. Nah, setelah karantina itu istri saya tanya, nanti kita selesai mau kemana? Saya bilang ya belum tahu, ya, tunggu aja lah. Siapa tahu nanti ada yang pinjami. Akhirnya ada pas ya, begitu kami selesai karantina ada yang pinjami tempat. Nah, saudara, begitu kami sampai ke tempat itu tanggal 12 yang lalu. Untuk berapa hari di sana, baru saya pulang ke Nabire. Nah, saya melihat ada security di situ karena itu apartemen. Ada bagian pembersihnya. Nah, itu kebiasaan saya. Saya sapa mereka. Nah, karena banyak yang ngirimi makanan juga buat kami, saudara-saudara kami di sana, guru. Ini banyak sekali makanan yang kami bagi ke mereka semuanya. Sambil saya cerita kami ini siapa, untuk sementara tinggal di sini, ya begini-begini. Saudara, nah buat kami itu hal yang biasa. Kenapa biasa? Satu, karena memang ini perintah Tuhan untuk memberi orang itu makan. Yang kedua, ini makanan kelebihan banyak sekali. Kami cuma berdua nggak mungkin habis. Sampai kami tolak-tolak mereka itu. Kadang-kadang nggak ada yang kami nggak minta, mereka nggak pes duluan, langsung datang. Nah, akhirnya bagian apa ya yang di lobi apartemen itu heran. Mereka tanya, Bapak ini kerja apa? Belum pernah ada orang tinggal di apartemen ini, ada orang kirim makanan sebanyak ini. Yang kesempatan saya cerita, saya ini pendeta.
Nah, di apartemen itu cuma ada tempat cucian baju, laundry itu yang kami bagi juga kepada mereka. Waduh, pokoknya ada saja. Nah, repotnya begini, Pak, jangan pindah dari sini, Pak. Ya, ini rumah orang, jangan pindah dari sini. Ya, harus pergi dong. Kenapa saja? Jangan tahu apa maksudnya. Kenapa kamu nggak boleh pindah? Ya, harus mereka kebagian makanan terus. Sampai tukang sapu di kebun itu juga habis kami bingung makanan diapain sebanyak ini. Sudah kami tolak-tolak, masih dikasih juga. Nah, itu jadi pertanyaan. Kami pun nggak mungkin makan semua, mati sudah dapat makanan begitu banyak. Ngerti nggak? Nah, maka itu pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara dapat perintah seperti Filipus ini? Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27. Lanjut. Ayat 27. Belum kita. Nah, lalu Filipus ngapain? Ayo baca. Filipus ngapain? Berangkat atau bantah? Betul? Berangkat atau bantah? Betul? Kalau saudara disuruh, ayo jujur. Saya tanya, Pak. Kalau saudara disuruh gimana kira-kira? Pasti jawabannya ini, besok ya Tuhan. Atau saya repot Tuhan, atau surat yang lain. Filipus berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida di bahasa Melayu, ya seorang menteri keuangan, pembesar dari kepala perbendaharaan, bukan menteri keuangan, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus selalu siap untuk diberkati, tapi juga untuk memberkati. Tidak boleh sibuk dengan diri kita sendiri saja. Tidak. Nah, percayalah Tuhan pasti memberkati kita karena kita disayang Tuhan. Tapi jangan lupa harus jadi berkat. Nah, 1 Timotius 6 ayat 5. Kita lihat ini, hati-hati dengan cara yang salah ini. 1 Timotius 6 ayat 5. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita punya motivasi yang salah. Saya ulangi, tidak boleh seorang pun di antara kita punya motivasi yang salah dalam hal ini. 1 Timotius 6 ayat 5. Wih, ini berbahaya sekali dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 5. Hebat Lintang, kamu bisa. Pelan-pelan, kamu ribut kenapa? Apa itu? Udah? Oke. Wih, ini gak enak sekali. Ada apa kata pertama? Apa kata percekcokan? Bertengkar, apalagi ribut, apalagi salah paham, apalagi masalah. Oh, baku lipat, apalagi? Ayo, apalagi? Baku lipat, orang Papua. Apalagi? Ada masalah. Woi, ngeri. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber kebenaran. Ini jadi saudara dan saya tidak boleh menganggap bahwa kalau kita rajin beribadah, oh kita dapat keuntungan yang besar. Ini sumber percekcokan, ini sumber pertengkaran. Saya nggak tahu saudara, orang-orang Nabiring tahu nggak ada kepercayaan buat sebagian besar orang-orang di Pulau Jawa. Ada orang bisa kaya tanpa kerja kalau pelihara tuyul. Pernah dengar nggak contohnya? Di Papua nggak ada yang gitu. Di Toraja ada nggak?
cari kekayaan lewat puasa-puasa gelap itu. Di Jawa itu banyak sekali. Nah, kalau ada orang beranggapan bahwa kalau aku rajin beribadah supaya cepat kaya, itu salah besar. Pasti sumber pertengkaran, sumber masalah. Kalau beribadah cari keuntungan, aduh Tuhan, ampuni kami. Tapi itu ada di dalam gereja Tuhan. Ada atau tidak? Ada. Dalam gereja Tuhan sangat ada. Maka itu hari ini kita harus bertobat. Buang konsep yang salah tentang mencari berkat, mencari keuntungan di dalam ibadah. Kita harus buang itu jauh-jauh dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu akan jadi sumber masalah. Ngeri sekali. Ayat 6. Masih 1 Timotius 6. Ayat 6 sekarang. Memang ibadah itu kalau disertai apa? Rasa cukup, pasti memberi keuntungan besar. Tapi motivasinya ibadah jangan cari kekayaan. Itu salah besar. Maka itu konsep Kejadian 12 ayat 2 harus kita pegang. Apa tadi konsepnya? Kita diberkati untuk memberkati. Itu prinsip surgawi yang tidak bisa kita ganti dengan konsep apapun juga. Maka itu penting sekali saudara dalam hidup kita untuk serius memikirkan ini. Ya, jadi Tuhan Bapa di surga pasti memberkati kita. Katakan amin untuk itu. Tidak mungkin kita tidak diberkati. Maka itu hati kita, motivasi hati kita harus lurus, harus benar di hadapan Tuhan. Ayat 8, tempatnya ayat 8. Inilah yang Tuhan rindukan atas kita. Ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi setan tidak bisa bekerja di hidup kita. Saya ulangi lagi, setan gak bisa bekerja di hidup kita kalau mereka tahu bahwa saudara dan saya tidak pernah punya ingin yang macam-macam. Berkata cukup, maka setan gak bisa bekerja di hidup kita. Katakan amin. Kalau kita merasa kurang, hidup ini pasti jadi jahat. Betul atau salah? Orang yang merasa kurang pasti jadi jahat orang itu. Nah, hari ini kita diajar pokoknya tidak kelaparan dan tidak sampai telanjang. Maka itu artinya cukup. Serius. Inilah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Bisa berkata cukup dalam hidup ini. Asal kita nggak kelaparan dan tidak telanjang. Pertengkaran dalam keluarga juga sebagian besar penyebabnya karena uang. Betul atau salah? Suami istri yang sering bertengkar, penyebab terbesarnya biasanya karena uang. Maka itu hari ini kita harus kalahkan mereka dalam hidup kita. Setuju? Ya, kalau tidak berarti kita akan dikalahkan mereka. Maka itu jangan izinkan setan itu berpeluang untuk ada di rumah kita. Buang jauh-jauh rasa tamak. Ayo semua kita bisa berkata cukup. Tapi, nah ini dia. Untuk menjadi berkat, boleh gak berkata cukup? Ayo jawab. Tapi hidup menjadi berkat seperti perintah Kejadian 12 ayat 2. Boleh gak berkata cukup? Ayo jawab. Boleh gak untuk menjadi berkat berkata cukup? Tidak boleh. Harus terus. Kalau saudara dan saya bisa dipakai untuk jadi berkat,
maka kita percaya itu nggak akan pernah bisa berkata cukup, karena surga punya banyak. Untuk kita harus berkata cukup, tapi untuk kita jadi berkat buat orang lain, biar Bapa di surga nambahi kita terus, dan kita terus bagikan, terus salurkan. Setuju? Awas kalau tidak. Nah, Roma 11 ayat 35. Mari kita perhatikan firman ini. Jangan kita salah di hadapan Tuhan. Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Tidak boleh punya motivasi yang salah. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus ngapain? Menggantikannya. Maka itu adalah suatu kejahatan. Kalau kita rajin bisa memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, lalu ternyata di dasar hati orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan itu punya motivasi supaya Tuhan memberi yang balik, itu suatu kejahatan. Dengarkan ini baik-baik. Nah, menurut ayat ini, Tuhan harus merasa punya utang gak kepada kita? Nanti gak pertanyaan saya? Ayo, siapa jawab tidak tadi? Anaknya siapa itu? Siapa jawab? Enggak, siapa jawab tadi? Siapa Pak Dadang? Kalau dia umur berapa? Oh iya, kalau dia umur 8 tahun, malu yang tua-tua bisa jawab ini. Kalau dia, terima kasih ya, ini tante, kakek, nenek bertobat semua. Kamu jawabannya tegas sekali. Yang lain kenapa dia bisa jadi? Anak 8 tahun bisa jawab. Terima kasih. Kalau dia senang sekali, Pak, kamu bisa belajar firman Tuhan juga. Belajar nggak? Pokoknya dia juga. Luar biasa. Loh, betul loh saudara. Malu nggak kita sama Claudia? Loh, saya tanya malu nggak? Kalau nggak malu, berarti kita nggak tahu malu. Itu aja. Terima kasih Claudia, kamu luar biasa. Oh, dia yang pakai juga saya. Saya ulangi lagi. Roma 11:35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Pertanyaannya, berarti siapa yang berani menganggap kita Tuhan punya utang ke kita? Ngerti nggak maksud ayat ini? Nggak urusan. Jadi jangan merasa, oh karena aku sudah memberi banyak, oh aku sudah begini, harusnya Tuhan membalaskan balik. Salah besar. Jangan punya konsep yang jahat itu. Maka itu banyak khotbah-khotbah yang salah. Maaf saya berkata, banyak pendeta-pendeta khotbah yang salah. Beri, suruh beri, nanti pasti Tuhan beri. Tidak ada. Tuhan tidak berhak dan tidak bisa kita tuntut. Kalau kita sudah memberi banyak dan kita harus, dan Tuhan harus bayar kita. Tidak ada konsep. Jadi kalau kita bisa berkata cukup atas berkat Tuhan, maka ternyata berkat itu lebih. Itu bukan karena kita punya jasa baik, bukan karena kita rohani, bukan karena kita orang hebat. Tidak. Kalau sampai Tuhan memberkati kita dan lebih setelah kita bisa berkata cukup, berarti lebihnya untuk siapa? Untuk orang lain. Pikirkan itu. Inilah konsep hidup yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Selalu mikir bagaimana kalau aku diberkati supaya aku memberkati. Jadi dalam hidup kita harus serius sungguh-sungguh untuk setelah diberkati kita harus mikir untuk menjadi berkat. Mari kita belajar dari saudara kita di Jemaat Tesalonika. 2 Korintus 8, ini bagian terakhir. 2 Korintus 8. Mulai ayat yang pertama. 2 Korintus 8
mulai ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Tesalonika di Makedonia. Saya salah. Ada apa? Gereja-gereja di Makedonia itu ada apa? Sehingga Paulus memberitahukan tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Ayat 2. Ayo kita periksa bagaimana kondisi saudara kita di Makedonia. 1. Selagi diapain? Ayo coba, selagi diapain? Dicobai dengan berat. Enak enggak? Loh, saya tanya, enak enggak dicobai dengan berat? Enggak. 2. Dalam berbagai penderitaan, enak tidak? Loh, saya tanya, enak tidak? Tapi ini yang muncul, bagaimana? Sukacita mereka. Apa kata lain meluang? Melimpah, tumpah keluar. Pertanyaannya, bisa atau tidak? Ini jujur loh. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Harusnya bagaimana? Gak cuma sedih, bisa nangis bombahin. Ya bodoh, ini wajah sudah dilipat-lipat juga karena begini. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi bagaimana sukacita mereka? Meluap. Terus kondisi ketiga. Dan baca cepat. Dan meskipun mereka bagaimana? Sangat miskin. Namun baca, namun kaya dalam kemurahan. Masuk akal? Jawab, masuk akal tidak? Saya pernah tanya salah seorang anak saya, apa sih bedanya miskin dan sangat miskin? Ternyata saya dapat jawaban yang luar biasa. Kalau miskin tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Dan ternyata betul. Mereka itu sangat miskin. Apa tadi sangat miskin tahu? Apa-apa enggak punya. Tapi ini loh, mereka bagaimana? Ketawa kencang sekali. Kenapa Bu? Ketawanya aneh sendiri. Ini loh kondisinya. Nah sekarang kita keluar. 3 kondisi mereka. Pertama bagaimana? Dicobai dengan berat. 2, dalam berbagai penderitaan. Enggak cuma penderitaan, siapa bilang penderitaan saja? Enggak lengkap. 3, sangat miskin. Tapi sukacita mereka meluap, mereka kaya dalam kemurahan. Saya tuh mikir, sudah sangat miskin, kaya dalam kemurahan. Kemurahan apa? Ya apa yang mau diberi? Saya pernah mikir begini. Saya pernah dengar istilah bahasa Indonesia, orang sial itu sudah jatuh. Ayo, apa istilah orang Indonesia? Sudah jatuh. Ya, tangganya bukan tangga kayu, tangga besi, bukan aluminium. Belum tangganya diangkat, anjing rabies datang. Jadi, sudah nggak bisa apa-apa. Tapi sukacita mereka meluap, mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Katakan amin. Hidup tetap jadi berkat. Ayat 3. Ayat 3. Bagaimana kondisi mereka? Woi, luar biasa. Aku bersaksi, Paulus meyakinkan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan ini yang luar biasa, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya tuh mikir gimana caranya. Sudah sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Nah, saudara dan saya diminta Tuhan menjadi gereja yang seperti mereka di Makedonia. Semoga amin.
Amin. Kita harus bisa jadi berkat buat Nabire, buat Papua, buat Indonesia, dalam panggilan hidup kita masing-masing. Ini kerinduan Tuhan, ini kesukaan yang membuat dunia akan bersuka cita, karena Yesus Kristus Tuhan itu nyata lewat hidup kita semuanya. Amin. Jadi tiap orang yang bertemu dengan kita mereka akan lihat, wah, Tuhan itu luar biasa dalam hidup. Satu ayat lagi, kalau kita akan menghampiri Tuhan, sampai kita periksa diri kita, supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang melekat dan tamak akan uang ini. Lukas 16 ayat 9. Ini kalau kita punya, ayo kita berbagi. Lukas 16 ayat 9. Terima kasih Tuhan, hadir untuk kami semuanya. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan, carilah teman, buatlah penginjilan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia yang berkata uang itu tidak jujur, uang itu mamon. Ayo siapa bisa jawab? Kenapa hanya Tuhan Yesus berkata uang itu tidak jujur? Jawabannya karena satu-satunya barang yang sering dipalsu adalah uang. Nah, maka uang itu nggak pernah jujur. Maka itu suami istri yang masih sembunyi-sembunyi setannya, awas. Ada nggak suami istri nggak jujur dengan pasangannya soal uang? Itu setan. Nah, ikatlah persahabatan, carilah teman, buatlah penginjilan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur, supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, artinya kita mati. Ketika kita punya uang banyak, kita pakai untuk penginjilan. Nah, suatu hari uang itu nggak bisa menolong kita harus meninggalkan dunia ini. Maka kita diterima di mana? Mana itu kemah abadi kata lainnya? Surga. Tapi kalau ada orang yang pelit selama hidupnya tidak mempergunakan uang yang tidak jujur itu untuk penginjilan, akhirnya apa lawan katanya jemaah abadi? Neraka. Jadi ada orang masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena merampok, tapi karena pelit terhadap Tuhan. Ada yang pengen ke neraka? Gampang, pelitlah, pasti masuk neraka. Dan itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.